Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar statistika. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, pertemuan 9. Pertemuan 9 itu membahas tentang teori probabilitas 1. Nah, yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori probabilitas 2, masih bersama saya, Resista Fikaliana. Nah, kali ini kita mulai mengenal namanya kaidah penjumlahan di dalam teori probabilitas atau peluang. Nah, misalnya ada dua kejadian A dan B, kejadiannya sembarang. Ini adalah lambangnya peluang A gabungan B, peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya, sebagai contoh, peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistika adalah 2/3. Nah, peluang lulus mata kuliah manajemen adalah 4/9. Kita lambangkan yang lulus statistika dengan peluang S dan manajemen kita lambangkan dengan M. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu mata kuliah tersebut adalah 4/5. Sehingga kalau misalnya peluang lulus kedua mata kuliah tersebut, kita lihat di bawah ini, peluang lulus statistika digabung dengan manajemen, maka peluang lulus statistika ditambah peluang lulus manajemen dikurang dengan peluang sekurang-kurangnya salah satu dari mata kuliah tersebut, ya, atau S irisan M. Nah, di sini adalah statistikanya kita lihat diketahui 2/3 ditambah dengan manajemen 4/9 dikurang 4/5, maka hasilnya adalah 14/45. Jadi ini merupakan peluang lulus kedua mata kuliah tersebut, baik mata kuliah statistika maupun manajemen. Nah, kemudian kaidah penjumlahan berikutnya, kalau A dan B merupakan kejadian yang terpisah. Kalau tadi kejadian sembarang, sekarang adalah kejadian terpisah. Contohnya, ini kasus dadu, pelemparan 2 buah dadu, A munculnya jumlah 7, jadi jumlah 7 dari kedua dadu tersebut, misalnya yaitu 1, 6, 6, 1. Dadu pertama 1, dadu kedua 6, atau sebaliknya. Lalu yang jumlahnya 7 lagi adalah 2 dan 5. Ya, nah satu lagi adalah 3 dan 4. Kemudian kejadian munculnya angka 11. Nah, angka 11 itu kalau dijumlahkan dari kedua dadu, dadu pertama 5, dadu kedua 6, atau sebaliknya. Nah, kejadian itu A dan B yang jumlah 7 tadi dan jumlah 11 itu adalah kejadian saling terpisah karena tidak mungkin terjadi secara berbarengan atau tidak bersamaan. Nah, yang ditanya adalah berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11. Ya, yang peluang pertama 1/6, yang peluang kedua adalah 1/18. Iya, kita lihat lagi yang berikutnya adalah apabila ada kejadian dua, yang satu merupakan komplement dari kejadian atau peristiwa yang satu lagi. Nah, itu kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Nah, ini sebagai contoh peluang tidak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Ya, jadi kalau di total tadi kan 1 ya, teman-teman, ini jumlahnya 1, maka kalau kita melihat yang tidak muncul itu berarti komplement, jadi muncul angka 3 itu peluang A, kejadian A, komplemennya tidak muncul angka 3, jadi 1 dikurang 1/6. 1/6 peluang munculnya 3, yaitu 1 dibagi 6. 6 itu adalah semua peluang, semua angka yang ada pada dadu. Jadi hasilnya adalah 5/6. Ya, yang berikutnya merupakan peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat, ya, ini adalah peluang dengan syarat satu kejadian lain. Misalnya kejadian B
terjadinya kejadian B itu bila diketahui kejadian A-nya sudah duluan terjadi. Gitu. Jadi B akan terjadi kalau A sudah terjadi duluan. Nah, ini perumusannya seperti ini, teman-teman. Ya, sebagai contoh, misalnya dari satu populasi sarjana, kita bagi menjadi jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah, seperti ini. Kejadiannya A yang terpilih laki-laki, B yang telah bekerja. Sehingga tadi kejadiannya adalah syaratnya adalah yang B yaitu telah bekerja, yang A yang terpilih laki-laki. Di sini laki-lakinya adalah laki-laki yang sudah bekerja adalah 300 ya, dan totalnya 500 atau 300 tambah 200. Jadi akhirnya hitungannya adalah 3/5. Nah, peluang bersyarat selanjutnya adalah untuk kejadian bebas atau kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian yang lainnya. Nah, lambangnya seperti ini. Ya, contohnya pengambilan kartu. Jadi kartu bridge itu jumlahnya ada 52 kartu, teman-teman. Yang A, kejadian A, kartu pertama as. Iya, as, atau di sini tulisan bahasa Inggrisnya as gini ya, teman-teman. Yang kedua yang gambarnya hati. Kejadian kartu, pengambilan kartu yang terambil hati itu B. Nah, kartu pertama diambil, kemudian dikembalikan. Nah, untuk yang pertama sama kedua tetap, yaitu jumlahnya totalnya kan tadi 52 kartu. Iya, yang mempunyai 4 as dan 13 hati. Ya, ini jawabannya 13 itu hati tadi ya. Terus dibagi totalnya 52. Ya, atau seperti ini. Sama ya teman-teman. Jadi A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Nah, kemudian kita diskusi tentang kaidah penggandaan. Nah, apa itu kaidah penggandaan? Nah, ini kalau dalam suatu percobaan, kejadian A dan B dapat terjadi sekaligus. Nah, ini lambangnya seperti ini. Iya, ini peluang A, irisan B ya. Lambangnya seperti itu. Contohnya, misalnya A, kejadian A-nya lampu pertama rusak. Yang B, lampu kedua rusak. Nah, A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. Bisa saja A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. Jadi sekaligus terjadi. Nah, maka misalnya peluang mendapatkan lampu rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4. Yang kedua adalah 4/19. Nah, hitungannya menjadi dikalikan. Jadi peluang yang A 1/4, lalu pas kita mengambil kedua dapat lampu rusak 4/19. Ini dikalikan hasilnya, ini coret ya teman-teman, 44 jadi 1/19. Nah, ini bila kejadian A dan B bebas, nah ini contoh yang lain lagi. A dan B menyatakan bahwa mobil box dan truk siap digunakan. Nah, misal peluang A-nya 0,98, yang mobil box ya siap, terus mobil truk atau truk itu peluang B-nya 0,92. Maka ini adalah peluang dua kejadian A dan B, yaitu kejadian mobil box dan truk siap digunakan adalah dikalikan, maka 0,9016. Ya, A dan B saling bebas. Ya, itu demikian materi yang ke-10, yaitu tentang teori probabilitas kedua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.